Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar. Sahabat Rumah Belajar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kertas kerja. Kertas kerja disusun oleh suatu perusahaan setiap akhir periode. Nah, seperti apakah kertas kerja ini? Mari kita simak video berikut ini. Sahabat Rumah Belajar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi akuntansi dengan kompetensi dasar 3.3, menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa, dan 4.3, mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sahabat Rumah Belajar, kertas kerja merupakan daftar berkolom yang berisi tentang kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Setiap kolom dibagi menjadi dua, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Jadi untuk menyusun kertas kerja, maka kita harus menyediakan dulu data seperti neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, untuk kertas kerja, kolomnya adalah sebagai berikut. Dalam menyusun kertas kerja, maka harus kita membuat nyakop terlebih dahulu. Seperti contoh di samping. Selanjutnya, kolom-kolom tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kolom nomor akun. Terus kolom nama akun, kolom neraca saldo debit dan kredit, kolom jurnal penyesuaian debit kredit, kolom neraca saldo disesuaikan debit kredit, kolom laporan laba rugi debit kredit, dan yang terakhir kolom neraca debit dan kredit. Baiklah sahabat Rumah Belajar, kita perlu tahu bahwa kertas kerja kita buat untuk membantu kita dalam menyusun laporan keuangan, di mana dalam kertas kerja ini sudah terdapat kolom laba rugi dan kolom neraca. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menyusun kertas kerja? Maka mari kita lihat tayangan berikut ini. Hai sahabat Rumah Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun kertas kerja. Berikut saya sajikan kertas kerja bengkel usaha periode 31 Desember 2020. Pada kertas kerja ini terdapat beberapa kolom, yaitu kolom nomor akun, kolom nama akun, kolom neraca saldo terdiri dari debit kredit, kolom jurnal penyesuaian terdiri dari debit kredit, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom debit dan kredit, laba rugi terbagi atas debit kredit, dan neraca terbagi atas debit dan kredit. Untuk menyusun kertas kerja ini, kita harus didukung oleh data sebagai pendukung, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Baik, kita langsung masuk kepada penyusunan kertas kerja.
Nah, sekarang kita akan menyusun jurnal penyesuaian. Untuk menyusun jurnal penyesuaian, maka data penyesuaian yang pernah kita susun sebelumnya harus kita lihat seperti ini. Jadi di sebelah kanannya ada jurnal penyesuaian dan di sebelahnya adalah untuk penyelesaian. Nah, untuk transaksi nomor pertama atau jurnal penyesuaian pertama adalah beban perlengkapan serta 200 dan perlengkapannya serta 200. Kita lihat di sini ya. Di sini ada beban perlengkapan, kalau tidak ada di atasnya dari data sebelumnya, kita wajib menuliskannya di bawah. Dan beban perlengkapannya sebagai debit jurnal penyesuaian, dan di sini sebelah kreditnya itu adalah perlengkapan ya. Terus transaksi yang kedua adalah beban sewa dan sewa dibayar di muka. Beban sewa tidak ada dalam data sebelumnya, maka kita harus membuat di bawahnya ya. Kita harus membuat di bawahnya. Jadi beban sewa 900.000 ya, dan sewa dibayar di muka di sini 900.000 ya. Terus transaksi selanjutnya adalah beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan tidak di atas, kita harus membuatnya di bawah. Ini 2 juta beban penyusutan peralatan 2 juta, dan akumulasi penyusutan di sebelah kredit kita taruh di atas itu 2 juta ya. Terus transaksi yang keempat ya, beban gaji dan hutang gaji. Beban gajinya di sini kita taruhkan debit 1 juta dan hutang gajinya di sini kredit 1 juta. Kalau sudah selesai kita menyusun jurnal penyesuaian, kolom jurnal penyesuaian, maka kita akan menyusun neraca saldo disesuaikan. Ya, jadi di sini ada neraca saldo 100 juta, jurnal tidak mengalami jurnal penyesuaian, maka di sini kita taruhkan tetap 100 juta. Ya. Demikian juga dengan piutang tidak mengalami penyesuaian, maka tetap 50 juta. Nah, untuk perlengkapan kita mengalami penyesuaian. Di neraca saldo terdapat 25 juta perlengkapan debit dan di jurnal penyesuaian terdapat 1.200.000 kredit. Maka jumlahnya menjadi 23.800.000. Itu kita kurangkan ya, debit dan kredit kita kurangkan, saldonya kita taruh di sini debit, karena debitnya lebih besar daripada kreditnya. Demikian juga dengan sewa dibayar di muka, pada neraca saldo terdapat 1.200.000 debit dan di jurnal penyesuaian kredit 900, maka kita kurangkan tinggal 300.000 rupiah. Peralatan ya, peralatan sampai dengan beban, sampai dengan pendapatan sewa tidak mengalami perubahan ya. Beban iklan juga tidak mengalami perubahan. Selanjutnya beban gaji, di sini debit 4 juta, di jurnal penyesuaian debit 1 juta, maka itu kita jumlahkan dan kita taruhkan di kolom debit ya. Selanjutnya ini kita tinggal pindahkan ya. Kalau sudah selesai ya, sudah selesai mengisi jurnal saldo disesuaikan, maka jumlahnya ini harus sama ya. Jurnal penyesuaian harus sama kolom debit kredit, nah saldo disesuaikan harus sama debit dan kreditnya. Sekarang mengisi laporan laba rugi. Yang perlu kita ingat adalah bahwa laporan laba rugi berisi akun-akun nominal, sedangkan neraca berisi akun-akun real. Akun-akun nominal itu adalah akun pendapatan dan beban. Maka kita lihat di sini ada akun pendapatan, ada beban ya. Kita lihat ini ada pendapatan jasa, ada beban iklan, ada beban gaji. Di sini juga ada beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan. Ini kita pindahkan ke kolom laba rugi.
Sisanya adalah masuk kolom neraca. Ya, ini masuk kolom neraca semuanya ya. Jadi kas, ya, hak piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, akomodasi pusat peralatan, hutang sewa, modal, dan hutang gaji itu masuk kolom neraca. Nah, kita jumlahkan dan jumlahnya pasti tidak sama. Ya. Jumlahnya pasti tidak sama. Karena tidak sama, maka kita harus melihat selisihnya. Selisih antara ini dengan ini harus sama dengan selisih di sini dan di sini. Selisih harga di debit dan kredit pada laporan laba rugi harus sama selisihnya dengan debit kredit yang ada pada kolom neraca. Jadi selisihnya di sini adalah 78.900.000. Ya. Karena di sini kreditnya, di laba rugi kreditnya atau pendapatannya lebih besar daripada beban, maka dia memperoleh laba. Ya, sedangkan di neraca hartanya lebih banyak daripada kreditnya atau debitnya lebih banyak daripada kreditnya, maka dia memperoleh laba. Sehingga jumlah akhirnya sama untuk kolom laba rugi dan neraca. Sahabat Rumah Belajar, kertas kerja sangat penting untuk kita buat setiap akhir tahun. Karena dengan kertas kerja, kita akan mudah dalam menyusun laporan keuangan. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat dan kemudahan bagi sahabat Rumah Belajar untuk memahami akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.